Action, conversation is on. Tadi kita sudah bicara mengenai komisinya nih ya, terutama komisi lansia lah. Ternyata komisi lansia ini juga sebetulnya ladang pelayanan yang cukup menantang gitu, cukup menarik gitu ya. Karena kita juga memperhatikan orang-orang tua kita gitu. Ya. Nah sekarang kembali ke pribadi nih. Kira-kira ibu-ibu ini pergumulan apa sih yang paling berat yang dirasakan, yang pernah dirasakan atau mungkin saat ini dirasakan dalam pelayanan kita? Siapa yang duluan nih? Bu Farida aja. Oke. Tak mikir sih. Pergumulan apa yang paling berat? Apa ya? Yang mungkin ya mungkin bisa kadang membuat kita ini jenuh dalam pelayanan, manusiawi lah ya. Kadang udah lama kita bisa jenuh kan gitu kan. Atau kadang merasa mungkin berpikir ya Tuhan ini mungkin bukan bidangku gitu ya, atau ini bukan pelayananku, atau bahkan berpikir aku berhenti misalnya berusaha untuk itu gitu. Pergumulan apa yang pernah dirasakan atau yang saat ini juga masih ada gitu? Kalau jenuh sih enggak ya, tapi kalau masalah jenuh dalam pelayanan enggak juga, karena itu yang tadi saya bilang, aku melakukannya itu karena aku tahu bahwa itu Tuhan yang suruh. Oke. Nah, tapi kalau yang merasa pergumulan yang berat itu seringkali tidak ditangkap. Kalau kita itu memberikan, misalnya kita mengatakan ada ide yang kita kasih tahu, atau ada sesuatu yang kita sampaikan bahwa di komisi ini membutuhkan ini, komisi itu membutuhkan apa, yang seringkali yang membuat kita merasa kayak stagnan, nggak bisa maju atau nggak bisa lebih baik gitu. Pembicaraan kita itu kadang-kadang cuma didengerin tapi nggak di follow up. Itu yang kadang-kadang membuat kita tuh jadi kayak piye ya, mangkel gitu. Iya, bukan merasa nggak didengerin. Ya karena bukan masalah mangkelnya, tetapi kita melihat bahwa perjalanan pelayanan ini seharusnya sudah jauh lebih baik, lebih maju, lebih gimana, tapi karena tidak ditangkap dengan baik ketika kita menyampaikan beban kita merasa ada sesuatu yang gelo gitu loh ya. Tapi lebih ke arah gini. Ini kan seharusnya bisa, khususnya kalau saya lebih berat lagi kalau pemuda enggak didengerin gitu loh ya. Ini pemuda ini seharusnya bisa melakukan banyak hal. Tapi karena banyak hal tidak ditangkap juga, terus kadang-kadang program yang disampaikan ke pemuda, sebetulnya kan saya ngerasain kalau pemuda itu gak mau terima program yang harus dipaksakan, harus dilakukan itu. Dan itu membuat aku tuh merasa bebannya pemuda itu jadi blek ke saya gitu. Oke. Jadi kadang-kadang saya tuh mau berbuat apa ya, gak tahu aku mau berbuat apa gitu. Jadi ya terus akhirnya ya pernah sih, akhirnya saya bilang karep mulah iki gereja mau dibawa kemana, karep mulah itu pernah saya. Tapi terus kemudian ya udahlah, saya melakukan sesuatu yang saya bisa lakukan, meskipun itu mungkin hasilnya cuma sedikit saimet, saya merasa begitu. Nah, caranya gimana bisa berdamai gitu dengan pergumulan itu? Apa ya? Aku berdamainya sih dengan cara ya kalau ini memang harus saya hadapi, kan aku ini pelayanan ini kan bukan punyaku. Pelayanan ini kan punya Tuhan. Kalau aku maksakan diri atau aku kepengen memberontak atau marah gitu ya, misalnya kalau ke rapat majelis gak didengerin, seandainya didengerin cuma denger tok gitu ya, emangnya ini punyaku, ini perusahaanku, ya, ini kan bukan punyaku. Jadi saya memarahi diriku sendiri, ini punya Tuhan. Nah kalau memang ya itu nggak bisa berjalan seperti yang seharusnya saya melihat ya apa, tapi meskipun itu kadang-kadang bukan mangkel, ada sesuatu yang rasa bersalah. Pemuda ini apalagi kalau aku ngeliatin kok pemudanya jadi kayak gini ya. Padahal apalagi kalau saya selalu melihat bahwa pemuda itu banyak sekali talentanya, dan kemudian mereka bukan melayani di gereja kita, tapi melayani di gereja lain, atau terus kemudian dia lebih aktif di sekuler atau apa yang padahal kita mau sangat membutuhkan, misalnya kayak gitu. Itu ada sesuatu yang merasa kok gitu, gregetan. Jadi akhirnya kadangkala aku yang tertekan. Jadi saya yang merasa yo kok jadi kayak gini ya
gitu. Tapi akhirnya baliklah itu kembali ke Tuhan gitu kan, dalam artian bahwa ini punyanya Tuhan ini, asal kita udah berbuat yang terbaik gitu kan. Ya tapi kadang-kadang juga merasa apakah aku sudah berjuang semaksimal gitu loh. Bisa aku juga punya perasaan mungkin aku kurang maksimal memperjuangkannya mungkin gitu. Karena satu anak gitu ya harusnya masuk di CG ku. Nah tapi terlambat di follow up. Sampai pada suatu hari ketemu sama anak itu lagi. Sudah sekian tahun lamanya ketemu sama anak itu lagi. Dan justru aku lupa dengan dia. Tapi dia yang ingat saya. Tante, dia sebutkan namanya. Langsung ketika dia menyebut nama itu dan baru saya sadar bahwa itu dia siapa, ya timbul rasa bersalah. Rasa gini, ini kan anggota CG yang seharusnya aku bina gitu. Tapi terus akhirnya saya cari tahu dia aktifnya di gereja seperti apa, meskipun akhirnya tidak di Pregolan anak itu, di gereja yang lain, gereja GKI juga tapi lain. Tapi saya bersyukur karena dia tetap di dalam garis jalan Tuhan. Gitu. Nah kalau Bu Hermin, pergumulannya Bu, sudah terpikir Bu? Ini dari awal tadi saya udah bilang karena saya merasa bahwa kalau Tuhan menempatkan kita di situ, kita juga harus menyadari ya gitu. Jadi kalaupun ada hal-hal yang dirasa kurang tepat, itu sebagai pengurus yang saya waktu itu masih merasa muda ataupun sampai sekarang, kita tuh harus membawa semangat pada mereka gitu. Jadi dengan sukacita, dengan semangat yang kita punya, itu akan membuat mereka tuh juga menyadari gitu loh. Jadi nggak harus ada misalkan ada pergumulan, mereka ada pergumulan gitu ya yang nanti disampaikan ke pengurus gitu. Jadi kita berusaha untuk mendoakan pergumulan mereka itu. Sehingga kalau kita mendoakan masalah pergumulan mereka, itu kita pun juga menyadari gitu loh bahwa kita juga memiliki mereka seperti itu. Jadi kalau hal-hal pergumulan dalam hal pelayanan di lansia, saya nggak terlalu merasa ada sebetulnya kayak gitu. Apalagi kalau misalkan ada dalam rapat ada hal yang tidak kita ketahui atau apa, kita bisa nanyakan pada Pak Yo, karena Pak Yo sebagai mentor kita seperti itu, dan juga Bu Farida sebagai majelis. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang, itu kita bisa tanyakan kepada mereka. Gitu. Tapi kalau secara pribadi gimana Bu? Dalam pelayanan kan kadang merasa bahwa kok ini nggak kecapai ya, atau kok ini kok nggak jalan ya, ini kok nggak, atau kadang pergumulan pribadi gitu misalnya. Kalau saya rasa ya selama ini seperti kayak ada tugas-tugas gitu, mereka tuh menyambutnya dengan semangat gitu loh. Seperti tiap minggu, tiap Jumat kan ada kita kegiatan ya, keakraban, persekutuan, dan saya tugas untuk memberikan mereka untuk mimpin pujian seperti kayak gitu. Dan kita tuh juga ada mimpin pujian, pembacaan mazmur, apa seperti itu. Dan mereka dikasih tugas seperti itu, mereka menyambut dengan sukacita. Bahkan daftar yang saya berikan itu mereka itu tak taruh di dekatnya kamar Bu Hermin, kamar tidur. Jadi mereka ingat, mereka yang udah umur 75 ke atas, 80 itu masih mau melayani dalam pemimpin pujian sampai akhir hidupnya. Sesudah mereka nggak bisa jalan, mereka, Bu, saya nggak bisa baru jalan. Nyerah, iya gitu Bu, ya. suara saya sudah nggak bagus. Seperti itu, 80 tahun ke atas mereka baru nyerah. Dan kita gantikan ke yang lebih muda lagi, seperti itu. Hebat nih berarti. Ibu-ibu, ini kan ada biasanya kan ada suatu hal yang klasik gitu ya dalam kalau kita mau menanyakan orang, contoh kalau kita cari pengurus lah, cari apalah, itu kan susah gitu. Kadang kan ada istilah klasik, saya mau melayani Tuhan, tapi kalau sudah misalnya anak saya sudah menikah, anak saya sudah gede, atau saya sudah tidak bekerja lagi, atau seperti apa dan sebagainya. Kira-kira menurut ibu-ibu berdua ini gimana? Ya ini klasik sih, kadang kita sudah tahu jawabannya, tapi kan seringkali itu dijadikan alasan. Bukan alasan maksudnya alasan untuk ini ya, enggak. Cuman memang kadang kondisinya seperti itu gitu loh. Saya tak kerja dulu, saya tak meniti karir dulu, anak saya sudah kalau di lansia lain menikah lagi. Atau gitu. Yang mau jadi pengurus di komisi senior itu sebetulnya yang
usianya sudah senior itu kan banyak. Nah, mereka nggak mau karena mereka merasa bahwa aku kalau di situ nanti aku dianggap tua. Nah, banyak orang tidak pernah mau dianggap tua meskipun sebetulnya secara usia sudah tua. Bagus dong. Nah, berdarah muda terus. Berjiwa muda. Dan itu yang nggak bagus menurut saya. Oh, iya? Karena dia, ya itu mungkin karena satu menganggap bahwa pelayanan di komisi senior itu tidak menyenangkan gitu, kayak menghadapi orang-orang yang mungkin menghadapi oma-oma, opa-opa yang cerewet, yang dianggap kayak babysitter, mungkin pikirannya gitu, padahal enggak sama sekali. Gitu. Jadi salah dan persepsi. Terutama kalau aku bilang sebetulnya pelayanan di komisi senior sebagai pengurus itu pahalanya itu besar banget. Karena banyak sekali orang tua karena anak-anaknya dia, mantunya dia itu aktif kerja, mereka tidak terlayani di rumah tangganya. Nah, kita itu justru menolong mereka sehingga mereka itu semangat untuk hidup lagi, semangat lagi untuk melakukan banyak hal dan memberi kesempatan kepada mereka untuk semangat hidupnya itu timbul lagi. Ya. Tapi gini, maksud saya tadi pertanyaannya adalah bagaimana sikap ibu-ibu ini kalau ada yang berkata seperti itu gitu loh. Pelayanan ini setelah saya berusia ini, setelah saya misalnya kalau pemuda, misalnya setelah saya menikah, setelah saya jadi manajer atau ya biasanya kan gitu kan. Nah menurut ibu-ibu gimana? Memandang bahwa pelayanan itu seperti apa sih gitu loh intinya? Ya kalau aku bilang sih merasa orang itu belum sadar dengan bahwa khususnya ini tadi sebenarnya sama kayak di pemuda kan sebenarnya nyari majelis yang juga mau melayani di pemuda kan juga tidak gampang. Nah, menganggap bahwa pemuda itu ya bukan dunianya. Sebetulnya dunianya pemuda dan lansia itu tidak berbeda. Banyak sekali pemuda juga merasa di rumahnya tidak dimengerti oleh orang tuanya. Dan saya sangat bahagia kalau ada rekan-rekan pemuda itu terus kemudian curhat sampai dia mengatakan sampai nangis dan segala macam, dan bahkan beberapa kali saya juga harus mencegah mereka bunuh diri. Nah di gereja ini kan tidak ada yang tahu. Nah itu berapa kali di pemuda itu ada yang mau bunuh diri, bahkan membenci orang tuanya. Bahkan sampai bencinya itu sampai sama orang tua itu, kalau ngomong kasar banget, saya sampai telinga saya itu sampai kaget dengerin mereka ngomong kayak gitu terhadap orang tuanya. Akhirnya saya pengen cari tahu kenapa, ada apa di keluarga ini kok sampai anak itu kayak gitu. Nah ketika saya mengingatkan kepada pemuda, selain memang firman Tuhan mengatakan hormatilah orang tuamu karena justru berkat Tuhan itu akan tercurah sama kamu, ya itu kan firman Tuhan yang kadang-kadang mereka bilang, tante enak aja ngomong kayak gitu, nggak ngerasa aku tiap hari menghadapi orang tua yang begini dan begitu. Saya bilang gini, oke. Jadi saya mencoba untuk mendengar, dan kemudian ketika dia, meskipun orang tuanya tidak berubah dan anak ini terus kemudian bisa menghormati orang tuanya karena dia melihat dari sudut yang firman Tuhan dan dari sudut yang lain lagi saya beritahukan. Nah, ada sebuah sukacita yang luar biasa yang sebetulnya jadi sebenarnya dunia di dua dunia komisi pemuda dan dunia komisi senior itu di zaman yang sekarang ini seringkali terlupakan. Kalau yang ini terlupakan oleh orang tuanya karena kesibukan cari duit dan segala macam, yang ini terlupakan oleh mantu dan anaknya, bahkan cucunya. Cucunya pun tidak ngerti bagaimana menghadapi oma dan opanya mereka ini. Gitu. Kalau Bu Hermin gimana Bu? Ya seperti tadi yang Bu Farida bicarakan. Kalau tadi anak-anak yang dengan orang tuanya, yang orang tuanya nggak mau ngerti anak seperti kayak gitu ya. Di lansia pun juga kadang ada seperti itu. Jadi mereka orang tuanya itu ya jauh daripada anak itu tadi. Itu belum lagi mungkin ada persoalan juga sama anaknya ya, seperti itu ya. Dan kita di lansia ini dalam satu grup ini nanti berusaha bagaimana supaya orang tua ini juga ngerti anaknya. Jadi dalam satu grup ini kita bicarakan itu satu sama lain nanti saling bicara gitu. Jadi pengalaman-pengalaman mereka share tentang anak-anak mereka,
terhadap orang yang seperti ini, seperti itu. Berarti mestinya kalau pelayanannya bisa dalam artian tidak usah nunggu waktu ya, kapan aja bisa melakukan pelayanan gitu ya. Nah ibu-ibu, pertanyaan saya adalah sampai kapan ibu-ibu ini akan melayani Tuhan? Dalam artian pelayanan luas ya, keluarga, gereja gitu. Sampai kapan sih Bu? Ya sampai Tuhan pakai kita ya, seperti itu. Dan sebetulnya tadi dibicarakan bahwa di lansia ini ada satu hal yang kadang-kadang membuat kita tuh sedih, yaitu kalau sesudah mereka, kita kan anggap ini sebagai satu keluarga gitu loh. Jadi lansia itu satu sama lain dianggap bahwa ini satu keluarga, dan tiba-tiba dari mereka tuh ada yang meninggalkan kita. Dan biasanya kalau meninggalkan kita itu sudah agak-agak berturut-turut ya, seperti itu. Gitu. Jadi satu sama lain ini merasa bahwa kalau ada yang itu kita kok merasa ditinggalkan. Jadi di lansia ini pun juga sebetulnya ada satu tugas mempersiapkan mereka. Kalau satu ketika dipanggil oleh Tuhan, jadi udah pada siap seperti itu. Jadi terus melayani Ibu Herminia. Iya. Sampai kapanpun gitu ya. Sampai kapanpun. Bu Farida? Idem ya, sama ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Ibu-ibu, ada pesan nggak bagi pemirsa podcast lah, dimanapun mereka berada yang mungkin belum pelayanan di gereja misalnya seperti itu, ataupun dalam konteks pelayanan di keluarga, di pekerjaan misalnya. Apa Bu pesan-pesan bagi mereka gitu? Juga terutama misalnya kepada para Bapak Ibu senior yang merasa aku ini sudah tua, tidak ada tenaga dan sebagainya. Kira-kira pesan apa Bu yang bisa disampaikan? Ya kalau yang untuk orang tua yang artinya seumuran gitu ya, sudah umur di atas 70, 80, ya tetap semangat, hari-harinya dinikmati aja dengan sukacita karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Sedangkan bagi anak-anak dari orang tua ini, selagi orang tua itu masih hidup, peliharalah mereka dengan baik, kasih mereka apa yang mereka suka, apa yang mereka masih bisa untuk dimakan, ataupun melayani mereka dengan hati yang penuh kasih. Karena itu ada berkat tersendiri bagi anak-anak yang mengerti tentang orang tuanya. Kalau Bu Farida? Ini ditujukan kepada semua orang deh. Bu Farida kan bisa masuk ke semuanya. Kalau aku sih nomor satu untuk teman-teman yang sekarang mendengarkan yang belum melayani ya. Iya. Yang istilahnya atau belum terpanggil untuk melayani gitu. Ya, belum terpanggil melayani, merasa nikmat hanya sebagai penonton. Itu kalau aku sih merasa bahwa kalau sampai itu yang dirasakan itu sangat rugi. Karena kalau Tuhan mengizinkan atau misalnya ada majelis atau siapa yang meminta melayani, itu sebetulnya Tuhan yang sedang memanggil. Nah, jikalau kita tidak mau menerima itu, belum sadar, merasa lebih nyaman di zona nyaman itu, ya saya katakan kalian membuang waktu, merasa berharga. Justru kalau kita mau melayani orang, melayani siapa saja, entah itu dianggap layak, cocok di majelis atau di komisi, itu sebuah penghargaan yang Tuhan pilih bahwa kita ada di situ. Justru bukan membuang waktu, tetapi justru kalian yang membuang kesempatan karena Tuhan memilih. Itu sih. Tapi kalau misalnya ini ada suatu pergumulan dalam pribadi mereka, ya pergumulkan itu ya, tanyakan itu kepada Tuhan gitu ya. Saya masih punya masalah ini, apakah saya bisa melayani Tuhan di mana? Disampaikan, harus dikonselingkan kepada orang. Jadi bukan, tapi seringkali yang saya lihat orang menolak itu hanya karena melihat dari subjektifnya, bukan dalam sudut kacamata Tuhan. Aku gak cocok, aku begini, aku begitu. Nah, Tuhan kan justru memang memanggil orang bukan karena kacamata kita, tapi kacamata Tuhan. Terima kasih banyak Ibu-Ibu, Bu Hermin, terima kasih Bu Farida, terima kasih untuk waktunya, dan biarlah apa yang kita bicarakan ini bisa jadi suatu motivasi
bagi pemirsa, sobat podcast di sana yang mungkin belum terpanggil dalam pelayanan. Gak hanya pelayanan di gereja gitu ya, bisa pelayanan dimanapun, di keluarga, di pekerjaan dan sebagainya. Tapi memiliki hati seorang pelayan gitu. Biarlah ini jadi motivasi bahwa Tuhan itu bisa, kalau sudah memilih, itu bukan masalah kemampuan, tapi Tuhan akan memampukan gitu. Atau kan. Boleh aku tambahin sedikit. Silakan, ya, Bu Rida. Mungkin ini sebagai masukan lah yang sedang bergumul ya. Saya bukan orang pengangguran, saya masih kerja sampai hari ini, saya masih istri seseorang, saya masih ibu seseorang, dan saya juga melayani di gereja ini. Saya masih mempersiapkan rumah tangga di suami dan anak. Saya harus masak sendiri untuk mereka, untuk menu makanan mereka, menu makanan, bahkan kebutuhan mereka masih saya mengerjakan, bukan orang lain. Dengan kata lain, kalau merasa tidak punya waktu, saya mungkin yang harus angkat tangan bahwa saya tidak punya waktu. Tapi toh punya waktu, hanya karena merasa bahwa Tuhan memilih saya, juru saya merasa berharga. Oke. Terima kasih Bu Farida. Satu lagi, sobat podcast, kesetiaan ibu-ibu terhadap gereja dimanapun, di mana mereka berjemaat, itu karena mereka juga mempunyai pengalaman dengan Tuhan gitu ya. Selain pengajaran, apakah itu liturginya, tapi ada juga komunitas yang bisa membawa mereka naik secara iman, dan akhirnya bisa melihat bahwa ya Tuhan sudah berikan banyak kepada saya di gereja ini, dan saya akan melayani itu dengan komitmen dan tekad yang tinggi. Oke, terima kasih Bu Hermin, Bu Farida untuk sharingnya. Sama-sama Pak Teguh. Sama-sama Kok Teguh. Oke, sobat podcast, terima kasih juga. Kiranya kami ini butuh masukan gitu ya. Dari semua video yang sudah kita rilis, bisa tulis di komen, di kolom komen gitu. Masukan kah, konten kah, atau apa, silakan gitu. Atau subscribe. Nah, yang belum, di GKI Peregulan Bunder Channel, lalu klik tombol belnya itu supaya nggak ketinggalan dengan video-video kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Cut, conversation is off. Halo Sobat Podcast, terima kasih udah ngikuti video podcast ini sampai selesai. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa komen kalau Sobat Podcast ingin request tema untuk kami bawakan ya. God bless.